floating profit. Apa sih yang sebenarnya yang harus dilakukan oleh rekan-rekan trader pada saat terjadi floating profit? Satu, kita sarankan untuk menggunakan trailing stop. Jadi misalnya begini, let's say kita membeli atau melakukan eksekusi buy pada suatu aset tertentu, katakanlah di harga 100, ya kan? Nah, kemudian harga tersebut mengalami kenaikan sampai dengan 150. Nah, kalau harga sudah 150 itu kan berarti kan sudah ada selisih keuntungan tuh di situ sebesar 50, ya kan? Nah, trailing stop itu apa? Harga di tengah-tengah, let's say misalnya di harga 110k atau let's say di harga 120k atau 130, itu dipasangin trailing stop. Jadi pada saat ternyata harga itu berbalik turun, itu tuh langsung tereksekusi secara instan. Jadi harga nggak sempat berbalik, tiba-tiba langsung biar bagaimanapun posisinya akan tetap menguntungkan bagi tradingan tersebut. Kenapa itu dipasang? Pada saat dia melakukan trailing stop, trader tersebut berharap bahwa ini dia open posisi di harga 100, kemudian running udah di 150. Dia ekspektasi untuk harga tersebut akan mencapai di level 200 gitu loh. Jadi dia akan melindungi itu modalnya dari 150. Kalau misalnya dia ternyata berbalik turun, akan stop di level 140 atau 130 atau 120 tergantung daripada level trading stop yang dipasang. Sementara kalau ternyata harga itu terus naik ke target yang ditentukan itu ke level 200, ya udah dapat akhirnya di level 200. Nah, itu pengertian daripada trailing stop. Kemudian yang langkah kedua, target taking profit pada support, open posisi sell atau resisten, open posisi buy. Jadi seperti yang dikatakan tadi ya, seperti infokan tadi, kalau kita bicaranya membeli suatu aset atau membeli emas katakan, membeli minyak katakan, membeli indeks saham katakan, atau pair forex tertentu, buy itu tuh arahnya tuh ke atas, berarti ada resistance 1 atau target TP pertama, ada resistance 2, TP kedua, kemudian ada resistance 3. Sebaliknya kalau misalnya pada saat melakukan sell, itu berarti namanya support. 1, 2, 3. Oke. Nah, kemudian 3, waspada pembalikan arah berdasarkan rilis data ekonomi atau perkembangan berita secara fundamental. Nah, tadi kan dikatakan ya. Jadi kenapa kita bicaranya tuh harus juga selalu tetap fokus pada rilis data fundamental? Karena begini rekan-rekan trader, yang menggerakkan harga itu tuh biar bagaimanapun adalah news, biar bagaimanapun adalah fundamen, bukan teknikal. Kita nggak menyalahkan teknikal yang trader-trader enggak gitu loh. Tetapi kalau misalnya bicara pada saat bertransaksi di market, itu tuh juga harus tetap diperhatikan apa yang namanya news, apa yang namanya teknikal. Let's say contoh begini, ngambil contohnya misalnya yang kemarin nih, pound sterling. Pound sterling itu tuh pada saat terjadi kenaikan suku, sebelum rilis suku bunga, itu tuh pergerakannya itu menurun dulu gitu loh. Karena orang-orang tadinya tuh ekspektasinya bahwa ini paling banter naik suku bunganya cuma hanya 0,25%. Ternyata 0,5%. Langsunglah pound sterling itu angkat. Gitu loh. Jadi ingat, kalau bicara transaksi di market, biar bagaimanapun yang menggerakkan harga itu adalah berita. Nah, itu satu contoh yang pound sterling. Begitupun juga yang Swiss franc. Swiss franc apalagi yang kemarin. Kalau misalnya rekan-rekan trader itu jeli dan ngikutin market betul-betul di perdagangan yang forex yang kemarin ya, yang contoh kemarin, itu juga trader itu sebenarnya nggak ada antisipasi sama sekali bahwa SNB akan menaikkan suku bunga sebesar 0,5%. Dari minus 0,75 menjadi minus 0,25. Langsung begitu terjadi, orang yang tadinya enak-enak asik ngebuy nih, yang langsung tanya buy mengharapkan naik kan,
langsung dalam kenaikan selama 8 hari berturut-turut, itu langsung disapu bersih dalam waktu 1 hari. Itu begitu. Nah, itulah makanya kita yang poin pertama selalu gunakan trailing stop pada saat terjadi floating profit. Kemudian sekarang masuk ya keempat, waspada pembalikan arah berdasarkan formasi candlestick pattern atau secara teknikal. Nah, oke, jadi begini. Ini ngomong fair. Kalau poin nomor 3, kalau kita mendetek itu berdasarkan news atau rilis berita yang besar, oke, mungkin masih bisa di tracking, ya kan? Tetapi lain halnya kalau misalnya bicaranya rilis berita-beritanya itu tuh kurang terlalu signifikan. Misalnya di saat market Amerika Open itu tuh biasanya tuh ada rilis mengenai imbal hasil atau yield obligasi AS. Nah, itu tuh nggak masuk tuh di kalender ekonomi, tiba-tiba selenting aja keluar gitu loh. Nah, itu kalau misalnya bicara news, akhirnya apa? Orang atau trader rata-rata cenderung menggunakan secara teknikal. Nah, secara teknikal gimana sih cara identifikasinya? Ada caranya. Gitu loh, disitulah akhirnya nanti akan dipakai indikator-indikator ekonomi atau pola-pola candlestick. Let's say misalnya terjadi ada yang namanya doji, terjadi namanya dragonfly doji, terjadi namanya yang namanya morning star atau evening star, banyak macam. Itu begitu. Ya mungkin kalau misalnya pembahasan tentang itu akan dilakukan di webinar selanjutnya, apa sih itu flying edge doji atau morning star. Itu gitu ya. Nah, kemudian ini mengenai floating profit. Kemudian dari floating profit kita akan masuk ke floating loss. Nah, ini kalau misalnya bicara loss, nah ini biasanya rekan-rekan trader baik yang baru maupun yang udah jangka menengah maupun yang lama pun itu nggak selalu dan selamanya pada saat mereka buy itu langsung harga naik. Ini ngomong fair, ngomong apa adanya gitu loh. Dan pada saat mereka melakukan posisi sell itu harga langsung turun, nggak selalu gitu loh. Jadi ya gimana ya, bicara floating loss itu memang bumbunya tradingan gitu loh. Ya kan, sometimes memang kita will do that gitu loh. Oke. Nah, jadi dari floating loss apa sih yang harus kita lakuin? Satu, yang paling cepet sih sebenarnya bicaranya itu cut loss gitu kan. Kenapa cut loss? Karena dari situ biar bagaimanapun kalau misalnya bicara trading di market, rekan-rekan trader itu sebenarnya diharapkan atau mempunyai suatu sistem. Kapan nih pada saat saya harus melakukan buy, berarti sistem yang harus ditunjukkan harus seperti A, B, C, D. Begitupun juga sebaliknya, pada saat kita melakukan sell, berarti kita juga harus sebaiknya itu memiliki suatu sistem. Secara news ini seperti ini, secara indikator A, B, C, D. Itu seperti itu. Gitu loh. Jadi kalau misalnya berlawanan dengan sistem tersebut, akhirnya yang paling cepat itu apa? Cut loss. Oke. Nah, cut loss itu pun juga ada gimana ya, rekan-rekan trader itu tuh juga sebenarnya ada kerangkanya, ada frameworknya juga. Kalau yang biasa kita sarankan itu sebenarnya kalau biasa ideal dipakai sama para trader-trader itu internasional itu 30% dari rata-rata pergerakan satu hari. Let's say, maksudnya seperti ini. Misalnya suatu aset tertentu atau katakanlah misalnya emas deh. Banyak kan rekan-rekan trader tuh yang hobinya tradingnya di emas kan. Nah, emas itu kita juga harus lidikin dulu. Rata-rata pergerakan emas dalam sehari itu tuh berapa? Misalnya, let's say emas itu secara normal pergerakannya itu $20 sampai dengan $30. Oke.
taruh kata yang paling normal deh, kita ambil itu $20 atau 200 poin dalam sehari pergerakannya. Kalau misalnya bicaranya itu 30%, berarti berapa sih? Kalau 200 dikali 30%, berarti idealnya sebenarnya angka cut-nya itu adalah $6. Sementara kalau misalnya bicaranya forex misalnya. Forex rata-rata itu tuh kalau pergerakannya normal ya, dalam sehari itu pergerakannya sebesar 100 pip. Berarti idealnya melakukan cut loss ini berapa sih? 100 pip dikali 30%. Itu berarti kurang lebih 30. Itu begitu. Jadi ada rumusnya, bukan sekedar wah nih saya buy sell tetapi nggak tahu cut-nya di mana. Enggak. Itu satu mengenai yang cut. Cut berdasarkan angka, juga ada cut berdasarkan candlestick. Maksudnya gimana rekan-rekan trader? Jadi begini. Pada saat kita melakukan buy, ternyata harga low di angka 100 let's say. Ternyata harga low sebelumnya itu tuh udah menunjukkan dari patternnya itu low yang paling terendah itu di angka 65. Berarti bisa dikatakan kita melakukan stop loss-nya di angka 65. Itu begitu. Begitupun juga pada saat kita sedang melakukan sell. Misalnya di 100 nih, ya kan? Ternyata harga tertingginya secara time frame tersebut yang kita biasa gunakan itu tuh ada di level 130. Berarti level stop loss-nya itu jangan sampai melewati 130. Itu begitu. Oke. Nah, dari cut loss itu sendiri sekarang ke poin nomor 2. Cut and switch. Jadi maksudnya begini. Kalau misalnya bicara cut and switch, itu tuh pada saat kita melakukan posisi buy, itu langsung buru-buru itu kita close, kemudian kita balik badan menjadi posisi sell. Let's say, taruh kata pada saat kita buy pertama di angka 100 itu sebesar 1 lot, kemudian kita balik badan, kini kita cut menjadi 2 lot untuk posisi sell. Itu begitu. Tetapi ini ada tapinya, ya kan? Bukannya sekedar sembarangan cut and switch aja, enggak gitu loh. Karena kalau misalnya begini, bicara market itu kan sebenarnya kan ada 4 macam, bukannya 3 rekan-rekan trader. 1, tren itu sedang positif atau naik. Kemudian yang kedua, tren itu sedang negatif atau turun. Kemudian tren tersebut sedang sideways. Jadi dalam artian resistance support, resistance support, resistance support. Nah, yang keempat itu adalah unpredictable market. Loh, kok bisa Pak unpredictable? Emang betul ada gitu loh. Karena apa? Di situ nanti kalau misalnya rekan-rekan trader itu lebih jeli, unpredictable market tuh sebenarnya terjadi pada saat satu, kalender ekonomi itu di hari tersebut itu tidak terlalu ramai. Atau kalau misalnya kita lihat di kalender ekonomi itu maksudnya rata-rata kuning, ya kan? Itu satu. Yang kedua, itu secara fundament ya. Yang kedua, kalau misalnya secara teknikal, lah, daily-nya mau naik, H4-nya mau turun, H1 mau naik, terus sampai weekly-nya juga itu nggak beraturan. Nah, disitulah ada saatnya market itu unpredictable. Gimana sih cara mensiasatinya? Kalau misalnya seperti itu, ya jangan trading. Kan udah kedetek, tadi kan udah dikasih bocorannya kan. Kalau misalnya lagi sepi kalender ekonomi, semaksimal mungkin kan kita, soalnya begini, kalau bicara konsep trading itu sama aja kayak kita bicaranya tuh pergi ke mall. Orang rata-rata mau dong datangnya tuh jalan-jalan sama keluarga itu ke mall atau ke tempat wisata yang ramai dikunjungi sama orang. Begitupun juga dengan trading. Memang mau pergi ajak keluarga gitu kan, datang ke mall yang sepi atau datang ke tempat wisata yang ya jarang orang lah, kosong gitu loh. Kan nggak mungkin. Nah, sama
prinsip untuk trading di market itu juga bisa dipakai bahwa orang atau trader cenderung mendatangi market mana yang lagi ramai. Karena disitulah nanti dia akan mendetek, oh gampang nih ngambil posisi buy, kapan ngambil posisi sell. Ya. Nah kemudian jadi cut and switch ini juga nggak boleh sembarangan ya. Jadi nggak bisa langsung ini buy langsung buru-buru nih sell, nggak seperti itu. Karena kita harus lihat dulu kalender ekonominya bagaimana, itu tuh lagi rame apa enggak gitu loh. Kemudian secara tren itu bagaimana, nanti akan lanjutannya. Ya, kemudian yang ketiga top up dana ya memang ya memang sih dibilang sepet juga gitu loh. Karena begini, sometimes kalau misalnya bicaranya, ini salah nggak sih sebenarnya kalau misalnya bicara top up dana? Enggak juga gitu loh. Karena apa? Asalkan posisi yang ke floating tersebut masih dalam koridor tren. Ingat, masih dalam koridor tren gitu loh. Karena apa? Percuma kalau ternyata bicaranya floatingannya tersebut melawan tren lagi turun nih, ya kan? Buy terus, useless nggak? Percuma nggak top up dana? Ngapain? Disitulah baru benar-benar bicaranya tuh melakukan cut and switch gitu loh. Contoh misalnya harga emas, harga tertinggi itu kan sempat ke level 2100 ya kan. Begitu sampai ke level 2100 udah nih turun terus sampai dengan sekarang, kemarin terakhir sampai ke level 1700. Sebenarnya kalau misalnya bicara pembalikan arah, kalau dia udah jebol, karena begini, kalau misalnya bicara trading emas, ini kenapa kita bicara emas lagi-lagi kan karena banyak rekan-rekan trader tuh yang akhirnya bertanya mengenai emas mungkin ya Kak, karena lebih gampang mungkin kan, itu bergeraknya juga cepat. Emas itu ada kecenderungan ada magic number di angka 00, 25, 50, 75, 00. Maksudnya begini, kalau misalnya bicara harga emas itu 1900, berarti resisten-resistennya itu di mana sih aja sih? 1900, 1925, 1950, 1975, angka 2000. Oke, begitupun juga pada saat terjadi penurunan, itulah yang menjadi level support, misalnya dari 2000 ke 1900. Oke, nah tetapi ujung-ujungnya seperti ini, rekan-rekan trader. Pada saat dia sudah break, kan udah dari 2100 sudah pecah tuh angka 2000-nya, ya kan? Karena harga sudah terlalu tinggi gitu kan. Ya. Pada saat harga terlalu tinggi, dia udah pecah nih angka 2000-nya, pecah juga lagi ya harga 1900. Itu berarti udah mulai terjadi penurunan kan? Nah, kalau misalnya bicara top up, ya fine-fine aja, tapi mau bisa aja balik lagi. Tetapi akhirnya itu sebenarnya kurang bijak juga, karena yang harusnya bisa digunakan atau dialokasikan ke pair yang lain, akhirnya jadi mandak di situ. Itu begitu. Jadi ya harus bijak juga, tetap lihat kondisi news dan secara teknikalnya seperti apa. Ya. Nah, kemudian contoh yang kedua, misalnya bicaranya oil, ya kan? Oil secara internasional itu base-nya itu tuh sebenarnya dilakukan penjualan seluruh negara di dunia. Itu kisarannya di angka $60 sampai dengan $80. Secara normal gitu loh. Tetapi pada saat dia break angka 80, itulah akhirnya terjadi gap. Karena apa? Ya kemarin itu ya ada krisis Rusia, Ukraine, ya kan. Nah disitulah yang pokoknya sebagai tolok ukurnya minyak naik itu dari situ. Gitu, bisa panjang soalnya ini kalau. Nah dari udah break secara teknikal 80 kan terus naik tuh. Sementara ada rekan-rekan trader yang pasang posisi sell di angka let's say katakan 60 lah, ya kan. Nah 60 ke harga sekarang 120-an, kan sayang. Lebih baik
bicaranya oke, boleh top up, tetapi buru-buru dong. Dilakukan step yang kedua, cut and switch. Itu begitu. Jadi kita juga harus fleksibel, nggak bisa cut loss doang toh, atau cut and switch doang toh, atau cuma sekedar kuat-kuatan dana, itu nggak bijak juga gitu loh ya. Jadi tergantung daripada secara newsnya seperti apa pada pasar tersebut, secara teknikal seperti apa pada pasar tersebut. Oke. Kemudian yang yang keempat, averaging. Nah, averaging itu kenapa itu diwarnain warna merah normal ataupun martingale. Jadi sebenarnya kalau idealnya nih averaging, boleh nggak sih dilakuin? Ya boleh, fine-fine aja bisa dilakukan. Tetapi kalau misalnya bicaranya itu secara normal dan bagus dan baik, itu sebenarnya dilakukan averaging itu melakukan averaging up. Misal kita buy di angka 100 ya kan. Rumors yang beredar semuanya di kanan, di berita, di Reuters, di Bloomberg, di CNBC, semualah mengatakan bahwa harga akan menuju level 300. Oke, itu secara berita. Kemudian secara teknikal itu juga ternyata tren positifnya juga terlihat. Let's say misalnya secara Elliott Wave 1, 2, 3, 4 ABC itu mendukung untuk ke atas. Oke. Fine. Kita melakukan averaging pada saat kita profit. Tetapi boleh nggak pada saat loss? Boleh. Fine. Tetapi ingat, balik-baliknya lagi harus diukur gitu loh. Nah, averaging diukur dalam artian apa? Ketahanan dana atau resiko yang bersedia ditanggung oleh trader tersebut sampai sejauh mana gitu. Jadi nggak sembarangan main buy lagi, enggak juga gitu loh. Malah yang paling ekstrim itu dilakukan secara martingale atau piramid. Jadi pada saat dia buy di awal pertama misalnya 1 lot, kemudian dia buy lagi di level kedua itu 2 lot di double, kemudian buy lagi di level ketiga itu 5 lot, dan begitu seterusnya sampai membentuk piramid makin ke bawah makin besar gitu loh. Bisa nggak itu dilakukan? Bisa, tetapi bicaranya itu adalah berarti dana yang harus disiapkan itu harus dihitung dulu gitu loh. Karena begini, memang kalau bicara trading itu tuh bukannya hanya sekedar melulu langsung open posisi buy, open posisi sell, enggak gitu loh. Pada saat kita masuk ke suatu pair tertentu, sebenarnya kita harus ukur, oh resiko yang saya miliki sampai seberapa jauh, berarti ketahanan dana yang harus saya miliki sampai seberapa besar. Baik itu pada saat saya sell itu ternyata dia ke atas, ataupun pada saat buy ternyata harga tersebut ke bawah. Itu begitu ya. Kemudian jadi kalau misalnya bicara nomor 4 ini kenapa diwarnain merah? Karena bicaranya itu menyangkut ke nomor yang 3. Itu berarti benar-benar harus dihitung sebelum entry posisi. Itu tuh harus, saya pada saat membuka payung ini, martingale ini atau piramid ini, sampai seberapa jauh kekuatannya, sampai level itu katakan let's say 500 pip, 1000 pip, why not gitu loh. Tetapi dengan konsep yang melebar, itu begitu ya, karena biasanya itu dilakukan supaya cepat baliknya. Itu begitu. Nah, kemudian yang nomor 5, locking. Nah ini kalau misalnya bicara locking ya kan, nah ini yang paling nyentrik, unik, dan semuanya rata-rata bukan 100% malahan 110%
rata-rata trader yang awal itu melakukan posisi locking. Betul? Gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya bicara locking, jadi sebenarnya apa sih? Pada saat kita melakukan buy, misalnya let's say di angka level 100, ya kan? Nah, ternyata harga itu turun dulu nih. Bukannya di buy langsung naik, dia turun dulu ke level katakan 75 lah. Bukannya dia cut loss, bukannya dia cut and switch, bukannya top up dana, karena toh juga penurunan kan baru sedikit kan, dia lock di situ, dia buy di sini, dia sell di sini, kekunci, lock, kekunci, gitu loh. Boleh nggak sih itu dilakukan? Fine, boleh-boleh aja, gitu loh. Kenapa enggak? Tetapi ada tapinya. Nanti nih yang di slide berikutnya, kenapa itu boleh dilakukan? Karena sebenarnya begini sih rekan-rekan trader, kalau misalnya bicara locking, emang bicara locking itu tuh tujuan yang paling utama ya untuk menghemat dana juga sebenarnya. Karena apa? Dengan dana mungkin 100 yang harusnya diinjek itu menjadi 200, 300, 400, akhirnya cukup dengan angka 100, mudah-mudahan bisa. Saya garis bawain ya, mudah-mudahan bisa. Tetapi ada pakem-pakem yang harus diketahui juga oleh rekan-rekan trader pada saat rekan-rekan trader itu terjadi posisi locking. Nah,